warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, saya Rizky Hudayana dari kelas 2 Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Baiklah Bunda, di sini saya akan melakukan praktek pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk Bu. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Rizky Hudayana yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan ini. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan ibu siapa? Ibu Salwa. Ada yang saya bagi Ibu? Mau pemeriksaan fisik anak saya. Mau melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya Ibu. Adiknya pas lahirnya kemarin cukup bulan? Cukup Bu. ASI Ibu gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Bu. Apakah adiknya sedang sakit atau tidak? Enggak Bu. Enggak ya Bu. Kesehatan Ibu gimana? Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Ada nggak riwayat penyakit dari pihak keluarga? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya Bu. Apa tanggapan dari pihak keluarga atas kelahiran anaknya Bu? Senang Bu. Senang sekali ya Bu. Oke Bu, baiklah kalau begitu. Apakah Ibu sudah mengetahui apa tujuan dari pemeriksaan fisik kita hari ini? Belum ya Bu. Kalau begitu saya jelaskan ya Bu. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir yaitu untuk menilai keadaan umum bayi, menentukan adaptasi kehidupan dari intrauteri menuju ekstrauteri, atau menilai keadaan ketidaknormalan pada bayi baru lahir. Apa Ibu sudah mengerti Bu? Ngerti Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu. Oke Bu, baiklah kalau begitu, agar pemeriksaan fisiknya berjalan dengan lancar, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu. Kemudian persiapan alat secara ekonomis. Kemudian persiapan ruangan dalam keadaan tertutup dengan pencahayaan yang cukup. Pastikan ruangan tetap dalam keadaan hangat, dan jika ada AC-nya dimatikan terlebih dahulu. Kemudian persiapan petugas mencuci tangan dengan mengangkat baju sampai ke siku menggunakan teknik 7 langkah. Kemudian membilasnya dengan teknik 7 langkah tadi dan mengeringkan dengan handuk secara terbalik. Kemudian petugas memakai handscoot. Kemudian mengambil bayi. Ibu permisi Bu, saya ambil bayinya ya Bu. Kemudian letakkan bayi di tempat yang datar. Setelah itu lepaskan semua pakaian bayi dan pastikan bayi tetap dalam keadaan hangat. Kemudian selanjutnya lakukan pemeriksaan pada antropometri. Menghidupkan timbangan terlebih dahulu. Berat badan bayi normal 2.500 sampai dengan 4.000.
Kemudian mengukur panjang bayi dengan kaki diluruskan. Melakukan pemeriksaan pada lingkar kepala maupun lingkar dada. Lakukan pemeriksaan pada lingkar kepala dari fronto menuju ke occipitalis. Normal 31 sampai dengan 35. Kemudian mengukur lingkar dada. Pastikan benar-benar berada di atas puting susu. Lingkar dada 31 sampai 38. Kemudian melakukan pemeriksaan pada tanda-tanda vital seperti suhu. Bersihkan di daerah ketiak terlebih dahulu jika terdapat lembab. Kemudian turunkan termometer, letakkan di bawah aksila dan tekukan tangan bayi. Tunggu 5-10 menit. Normal 36,5 derajat. Kemudian bersihkan termometer dan letakkan di tempatnya. Setelah itu melakukan pemeriksaan detak jantung menggunakan stetoskop di sebelah kanan di atas puting susu. Normal 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan pernapasan. Lihat aspirasi dan inspirasi selama satu frekuensi. Normal 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan kepala. Di kepala dilihat satura sagittalis, satura frontalis, satura lambdoidea maupun satura occipitalis. Apakah terdapat pembengkakan atau kepal hematoma maupun capsulium pada saat jalan lahir. Kemudian lanjut ke pemeriksaan muka. Di muka warna muka merah muda, tidak terdapat cyanosis maupun icterus. Kemudian muka tidak nampak lebih tua. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan mata. Mata simetris, kemudian mata lengkap. Jika mata terdapat sekret, bersihkan dari dalam keluar. Kemudian kaji refleks, Eyebring refleks dengan mengepaskan tangan. Apakah mata membuka atau memejamkan? Berarti itu normal. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan telinga. Di telinga simetris, kemudian telinga bersih dan telinga tidak terdapat Down syndrome. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan hidung. Fraktur tulang hidung sudah terbentuk. Kemudian kuping hidung berfungsi sebagai pernapasan. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan mulut dan bibir. Mulut simetris kiri dan kanan. Kemudian lanjut ke lihat pada gusi menggunakan tong spatel, agak membuka sedikit mulut bayi. Tidak terdapat dilihat langit-langit, tidak terdapat sumbing. Kemudian lanjut ke pemeriksaan
leher. Di leher tidak terdapat pembengkakan, di kelenjar parotis maupun di vena jugularis. Kemudian agak tolehkan bayi ke kiri maupun ke kanan. Apakah bayi tampak kaku atau ada kelainan pada saat jalan lahir. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan bahu, lengan dan tangan. Bahu simetris, tangan simetris, kemudian tidak terdapat pembengkakan. Di tangan tidak terdapat polidiktil maupun sididiktil. Kemudian kaji refleks. Kemudian di tangan kaji refleks moro dengan mengejutkan bayi. Apakah bayi membuka tangan dan seperti ingin memeluk. Kemudian lanjut ke kaji refleks Palmer, yaitu dengan membuka jari bayi dan menggosokkan di telapak tangan bayi. Apakah bayi seperti ingin menggenggam atau tidak. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan dada. Dada simetris, kemudian puting susu sudah nampak, sudah terbentuk. Kemudian perut dan dada saat bernapas itu searah. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan abdomen. Perut nampak agak sedikit buncit atau cembung. Kemudian jika perut cekung berarti diafragmanya tidak berfungsi. Kemudian kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Raba, apakah terdapat pembengkakan maupun kelainan atau tumor. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan genitalia. Periksa genitalia. Jika perempuan terdapat lubang vagina, uretra dan labia mayora menutupi labia minora. Kemudian jika laki-laki, testis dalam skrotum dan penis berlubang. Kemudian kemudian periksa kemudian periksa lubang anus. Jika bayi baru lahir dalam 24 jam pasti mengeluarkan mekonium. Kemudian bersihkan menggunakan kapas. Kemudian setelah itu lanjut ke pemeriksaan kaki. Pemeriksaan kaki simetris, kemudian kuku kaki lengkap, kaki tidak terdapat pembengkakan. Kemudian kaji refleks Babinski dengan menggosokkan di daerah yang menonjol. Apakah kaki bayi agak sedikit membuka. Kemudian kaji refleks walking dengan menegakkan bayi. Adik, kita berdiri dulu ya, Dek. Apakah bayi menapa atau seperti ingin berjalan. Kemudian periksa bagian punggung bayi dengan menelungkupkan atau memiringkan bayi. Periksa bagian punggung bayi apakah terdapat tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida atau cembung pembengkakan atau terdapat tanda-tanda lahir. Kemudian selanjutnya memakaikan baju lengkap bayi. Pakaikan baju lengkap bayi.
setelah itu berikan bayi kepada ibu. Ibu, ini bayinya, Bu. Kemudian petugas membereskan alat dan melepaskan sarung tangan, merendamnya di dalam larutan klorin, dan mencuci tangan dengan teknik 7 langkah, mengeringkan dengan handuk. Kemudian lakukan pendokumentasian kepada ibu. Ibu, tadi bayinya sudah saya periksa. Dari hasil yang saya periksa, bayi ibu tidak mengalami tanda-tanda ambulan pantas atau kelainan pada bayi ibu. Bayi ibu sehat-sehat saja ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas kerjasamanya. Baiklah Bunda, pemeriksaan pada bayi baru lahir telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.